Udah belum siap nggak? Tes aduh. Iya. Ini biggest guest guys. Gila ya, berat. By size orangnya ini mah bukan size ini ya. Ya kalau lu ngomong itu ada yang marah ya. Aduh. Oke. Alright. Yuk. 3, 2, 1. Hey guys, welcome back to. Sorry. Biasa. Harus kayak gitu dulu sekali baru benar gitu. Harus ke break dulu. Iya, oke. Hey guys, welcome back to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Kembali lagi, gua Herbert. Gua Alex. Gua Kevin. Kita Dan hari ini guys, kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Asik. Ya ini sebenarnya kita bertiga udah kenal juga sih ya sama satu guest ini. Oh, Tapi, kenal ya? Dia yang paling tua pertama. Harus banget disebutin bos. Dia tuh ada di sektor bisnis yang menurut gua sangat-sangat menarik sih. Benar. Sangat-sangat futuristik. Lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Spesial. Extraordinary. Extraordinary. Silakan. Lanjut, Bet. Bingung adjektifnya Iya. apa lagi. Selain sektor bisnis yang menarik, dia juga sebagai salah satu orang yang paling generous yang gue kenal, salah satu orang yang paling baik, kind hearted ya. Jadi let's welcome Mr. Sean Lee Hardy. Thank you guys. Kayaknya jangan terlalu ditinggiin deh nanti. Realitinya hitnya parah jadi. Apa ini kan breakout episode? Ini diroket, ini meroket, direndahin, nanti meroket lagi. Iya, Tenang gitu. guys. Siap-siap aja guys. Kalau kalian, aduh, gila, ini episode segini. Aduh. Amin. Iya, jadi kita kan udah kenal. Jadi tolong Sean kayak lu kenalin dulu kayak sedikit Secara background kayak general. nama lu dan what do you do gitu supaya listener lebih ada gambaran lu tuh Oke. ngapain sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi nama gua Sin Lee. You can call me Sean or Sean Lee, Sin Lee, that's okay. Gua punya banyak nama betul. Bro, boleh. Dulu sampai ada yang manggil gua Asyang, gue juga nggak tahu kenapa. Oke, whatever it is. Bukan just kayak be Asyang. whatever Bukan gitu. kayak Asyang. Terus udah gitu, gue di bisnis distributor buat solar panels. Sekarang ada juga sama UPS sebenarnya. Gitu. Jadi solar panelnya sendiri kita bukan yang kayak solar hard. Jadi kan kalau solar hard biasanya buat panasin air. Kalau kita solar panel buat ngasilin listrik, jadi bisa dipakai buat TV, buat apapun dari itu rumah, pabrik dan juga yang lain. Gitu. Sama UPS. UPS, yang, apa tuh? Jadi- logistics itu ya. Jadi kalau Itu mah United States Postal Service, bro. Salah negara. Tadi gue mau apa tuh? Tadi gue mau ngejok itu sih, but thank you. Oh bukan. tapi a lot of people sebenarnya begitu gua ngomong UPS, mereka taunya UPS logistik loh. Literally mereka nanya ke gua, literally. Makanya ini episode yang Iya. dimana ngebuat semua orang tuh Tahu bahwa gitu. UPS Apa itu UPS? Langsung ingatnya Bukan Asyang sekedar sih. postal service gitu. Iya, bukan. Betul. Bukan. Iya, Coba. iya. Nah, Dijelaskan kalau dong. UPS itu tuh uninterruptible power supply. So basically, kalau misalnya listrik dari PLN itu mati, kalian punya backup power buat 5-7 menit lah hitungannya buat nge-save dulu mungkin program kalian atau kalian bisa matiin dulu elektroniknya, karena kalau tiap elektronik tuh sebenarnya mereka ada sequence command buat ngematiin. Nah, kalau tiba-tiba mati semua kan berarti sequence-nya nggak keisi. Nah, jadi kalau misalnya PLN-nya mati, kalian bisa ada sequence ketika kalian pakai UPS dulu. Gitu, Tapi di beda backup sama dulu. genset berarti ya? Beda. Jadi sebenarnya dia bisa menggantikan genset, tapi juga bisa untuk mengkomplement genset. Karena UPS itu rata-rata backupnya cuma 5-7 menit. Oke. Tapi kalau mau diganti misalnya backupnya mau 2 jam atau mau 2 minggu, boleh, bisa diatur. Gitu. Tapi ini yang UPS yang lu bilang buat consumer products kan, maksudnya kayak contohnya UPS yang gua tahu kan buat komputer gitu ya, buat PC gitu lu colok Ya. UPS. Atau ini yang lu ngomongin UPS di ini tuh di skala yang kayak maksudnya untuk complement solar installation-nya gitu. Jadi ada maksudnya battery atau ya istilahnya UPS gitu untuk rumahnya gitu. Nah, Semua. Jadi Semuanya, basically oke. yang UPS yang gua tuh memang awalnya kita pakai UPS itu buat sistem kontrol dari si solar panelnya sendiri.
Cuman sekarang jadi kita juga ada jualan retail. Jadi buat rumah, buat kantor-kantor yang mau pasang gitu mulai dari 2000 watt itu bisa kita pakein sama UPS. Tapi kita juga ada yang buat pabrik-pabrik yang gede-gede 500.000 watt, 600.000 watt itu juga kita bisa. Gitu. Mantap. Mantap Gila, kan. kita langsung ngegas gini ya. Langsung teknis. Oh. Mantap ya. Tapi like kayak before we even talk about teknis gitu. Kayak industri ini tuh jujur gua nggak banyak kayak tahu gitu orang yang kayak maksudnya in the solar panel industry gitu ya. Iya. Kayak bisa cerita nggak kenapa kayak ya maksudnya ceritanya gimana sih kalau lu bisa ada di industri yang lumayan niche menurut gua. Oke. Dan apa ya kesannya future banget gitu. Oke. Nomor 1, gue mau ngasih warning dulu, jangan kecewa karena basically gue masuk ke industri ini karena dulu bokap tuh dapat majalah dari alumninya dia, alma maternya dia. Dulu kan bokap gue sekolahnya kuliahnya di Jerman, terus masih suka kadang-kadang ngirim majalah. Terus waktu itu majalah itu lagi ngomongin soal solar panels. Terus bokap gue baca, kayaknya menarik, udah aja anak-anaknya suruh belajar gitu. Jadi anak-anaknya dipaksa untuk bikin masuk ke industri ini gitu. Intinya cuma dari sono doang kenapa masuk ke solar panels. Gue juga awalnya pas lagi kan itu mereka bangun 2012. Nah gue tuh masuk 2014 setelah lulus kuliah. Nah itu pun gue sebenarnya awalnya gue bilang ke si bokap, gue bilang gue nggak mau masuk ke ini karena gue backingnya tuh gue jelek banget lah buat fisika, buat itu tuh gue nggak suka banget buat kelistrikan. Cuman ya apparently karena waktu itu memang udah ada, terus gue kesono masuk ke perusahaan ya udah sekalian gue jalanin gitu, udah nanggung soalnya. Iya, udah nanggung, nyemplung juga sih gitu sih. Nah, tapi kan kalau menurut gua kalau misalkan kayak inisial gitu, kalau misalkan emang dari lu yang nggak mau kan, kalau justru karena lu dari awal baru mulai kan masih bisa get out of it gitu. Tapi kenapa lu mutusin untuk ngelanjutin gitu, dive deeper gitu. Udah berapa lama sebelumnya lu? Iya, sebelumnya udah berapa lama? Jadi gue kan masuk 2014. Jadi 2014 gue lulus kuliah, gue langsung masuk sampai sekarang. Jadi 9 tahun lah tahun ini. 9 tahun. Almost sedikit tuh kan lumayan. Lumayan sedikit jadi. Itu mah ada keputusan di mana lanjut. Iya. Betul. Nah, apa yang membuat lu memutuskan untuk lanjut gitu? Sebenarnya awal-awal dari 2014 sampai 2016, 2017 gitu, gua rasa gue masih nggak terlalu suka sama industrinya. Apalagi dulu, jadi 2014 masuk, gue 2014 sampai 2015 gue masih belajar teknis. Karena kan gue sama sekali bukan orang teknis kan. Terus jadi kalau misalnya belajar teknis gitu, gue sampai nanya dulu ke engineering gue, ini apa sih? Ini breaker apa sih? Ini transformer apa sih? Dah gue nggak ngerti sama sekali ya dan. Nah, trafo. It's basically trafo. Bukan transformer yang ganti jadi mobil berubah. Beda. Kalau ada itu gue juga mau. Gue juga mau masuk kalau ada itu mah. Kalau gitu gue salah bisnis. Iya, kalau itu kalau ada kayak gitu salah bisnis. Gila, kalau solar panel udah ada transformer itu mah udah langsung defense, bro. Gitu. Nah, kalau jadi pas lagi 2017 gitu, gue rasa sayangnya sebenarnya karena memang secara bisnis gue lihat lumayan potensial, dan yang kedua koneksinya gue yang gue udah usahain dari 2-3 tahun itu ya udah masuknya ke bisnis solar panels gitu. Jadi gue rasa ya pertumbuhannya ada lah gitu potensinya, jadi gue rasa ya udah kita jalanin aja ke belakang. I see. Gitu sih. Interesting. Channeling on kayak maksudnya lu bilang potensinya besar. Nah maksudnya buat kita yang nggak ngerti nih kan tentang ya maksudnya listrik kita taunya cuma PLN sekarang. Betul. Nah potensi yang lu lihat tuh apa sih sebenarnya gitu? Paint a picture gitu. Oke. Ada gambaran. Jadi sebenarnya ada beberapa potensi lah ya kalau kita ngomongin buat di Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya kita sekarang ngobrol sama beberapa pihak pabrikan dari manufacturing dari Tiongkoknya sendiri, mereka semua udah ngomong bahwa mereka tuh melihat Indonesia sebagai salah satu pasar yang sangat potensial. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah sekarang potensialnya di mana sih? Nah, potensialnya di Indonesia nomor 1 itu ada di pabrik-pabrik. Jadi rata-rata yang udah ada yang udah ada listrik PLN, mereka kan semua rata-rata udah mau pasang PLN iya, tapi juga mau pasang solar panel. Terutama karena buat mereka yang ekspor ke Eropa atau ke Amerika, bentar lagi bakal semua kena yang kita sebut sama cross border alignment mechanism, itu CBAM buat masuk ke Eropa harus ada ESG. Nah itu kalau yang ESG-nya itu mereka harus nyediain buat termasuk green energy, renewable energy gitu. Nah
Potensi yang kedua di Indonesia itu karena Indonesia kepulauan, berapa puluh ribu pulau. PLN tuh kesulitan untuk memasang listrik PLN ke sampai pulau terluar. Nah, jadi buat ngirim genset ke lokasi plus biaya buat diesel gensetnya itu makan ongkosnya lumayan. Nah, kita jadi beberapa kali kerja sama PLN juga buat ngelakuin instalasi listrik PLTS tuh di daerah-daerah yang seperti itu. PLTS gitu. itu pembangkit listrik tenaga surya ya. Betul sekali. Gitu. Soalnya kan kalau matahari ya pasti ada lah di sana. Iya, matahari ada, betul. Daripada lu Iya, benar. Nggak salah sih. Gila, mantap. Si Surya ada di mana-mana ya. Si Surya Surya ada di mana-mana, Yang betul. namanya Surya traktir Misya. Kenapa jadi Jadi Misha? kayak- Oh ya waktu itu ya. Kalau nggak lihat Oh iya waktu itu Kan ada ingat. Yang namanya Kevin gitu sih. Kalau itu bukan yang traktir. Iya. Tapi kayak kalau kalau dari yang lu bilang tadi kayak itu berarti kayak literally potensinya edan banget atau Indonesia. Terus kalau sekarang Indonesia ada di mana menurut lu? Nah, iya. Nah, sebenarnya tuh Indonesia kan Jokowi waktu itu udah tanda tangan buat yang Paris Agreement tahun 2060. Ya. Oh, yang itu. Nah, kalau misalnya yang Paris Agreement itu buat tahun 2060 Indonesia untuk masuk net zero emission. Nah, kalau net zero emission ya pasti udah harus butuh banyak banget renewable energy. Iya. Nah, Indonesia seharusnya dari 2018 tiap tahunnya udah harus ngeluarin investasi sebesar ini kalau gua nggak salah inget ya soalnya gua dulu ngambil data ini tuh 2020 pas lagi gua dipanggil buat ikutan Qatar Kuwait Business Council gitulah. Di mana tuh Di- ini? Kan bukan di Indonesia. Online waktu itu. Mana Qatar? Di Qatar. Qatar tuh di mana dia di Qatar? Waktu itu online. Karena masih COVID kan. Aduh, Nah, waktu itu sayang gue dipanggil buat presentasi di isu renewable energy. Nah, kalau nggak salah per tahun lu harus investasi itu sekitar 7 miliar per tahun untuk dapetin net zero agreement. Nah, Indonesia 2018 sampai 2021 atau 2022 waktu itu baru ngelakuin 10 miliar US dollar. Jadi ketinggalan masih jauh banget. Nah, makanya sekarang Jokowi banyak banget ngeluarin beberapa infrastruktur baru termasuk juga buat mobil listrik. Nah, itu buat mendukung untuk COP itu. Nah, cuman yang sekarang jadi banyak permasalahan dari regulasi. Nah, kalau sekarang kita ngomongin soal pasar Indonesia untuk solar panel, itu tuh justru pemain bisnisnya buat solar panel di Indonesia lagi banyak yang bangkrut. Gitu loh. Jadi di luar dari kenyataan banget lah bahwa Indonesia itu tuh malahan sekarang lagi banyak yang bangkrut gitu loh untuk yang solar panel. Karena dari regulasinya itu ada yang seharusnya udah bilang regulasinya sangat mendukung untuk solar panel, tapi ternyata secara praktek peraturan itu tidak diikuti. Nah, itunya yang membuat pelaku pasar sama kita yang ngelakuin jadi prinsipal itu jadi tanda tanya loh. Kan peraturan pemerintah kok bisa dilanggar segini mudah dan ternyata kita udah waktu itu ngajuin dari asosiasi ke kementerian dan lain sebagainya, ternyata jadinya bilangnya ya udahlah nggak apa-apa kita ikutin sekarang apa yang berlaku sekarang. Loh, kalau kata kita peraturan pemerintah jadi nggak guna dong. Nah, itu gua jadinya juga harus ngikutin peraturan yang sekarang existing. Katanya tahun ini bakal keluar peraturan baru yang akan merevisi peraturan yang sebelumnya untuk mendukung solar panel. Tapi sampai sekarang belum ditandatangan. Itu juga kayak udah old news ya, yang kayak tahun Betul. ini, Tahun ini. tahun ini. Ya. Karena isu ini tuh udah dari tahun lalu udah dibicarain bakal ada peraturan baru. Ternyata belum keluar-keluar sampai sekarang. Hanya di Indonesia bro bisa gitu. Betul. Aturan pemerintah bisa hilang bos. Hilang memang. Justru malah kontroversial nggak sih yang kesannya yang tadi lu bilang karena lu sempat nge-touch on electric vehicle kan. Jadi kesannya mereka kayak ESG is focus on kesannya emission, kayak lower emission gitu kan. Tapi sekarang mereka malah nge-push electric vehicle yang dimana sebenarnya tenaganya itu batu bara anyway gitu. Awalnya pembuatannya Iya, Jadi awalnya kesannya ya. kayak lu teh maksudnya kok kayak ada agenda tersendiri gini gitu kan Sebenarnya. rasanya gitu. Iya. Betul. Kan Seperti itulah. yang penting di internet, di Yang netizen. penting- Yang oh, penting iya. kan tenaga listrik. Yoi.
Yang penting kelihatannya aja keren, padahal Yang penting pengadaannya ada kan iya. mobil. Iya. Argumentasinya adalah dari pihak sononya, gua nggak bilang pihak mana, mereka tuh masih ada kelebihan supply listriknya karena pas lagi 2020 mereka ngelakuin pembangunan dan tanda tangan kontrak untuk pembuatan pembangkitan listrik tenaga uap dan tenaga diesel itu tuh dengan asumsi tidak ada pandemi. Ternyata kan pandemi 2020 sampai 2022 jadi ada penurunan dari si beban, jadi pertumbuhannya nggak sebesar dari apa yang mereka pikir akan segitu gitu potensinya. Nah jadi mereka katanya sekarang kelebihan supply listriknya. Nah cuman beberapa tempat yang gua tahu kayak di Medan dan lain sebagainya mereka bilang loh listriknya kita tetap sering mati kok. Ya kan kalau listriknya sering mati kan berarti listriknya masih kurang. Iya. Nah kalau listrik masih kurang kenapa nggak boleh pasang gitu loh? Itu mah sebenarnya kalau misalkan kalau gue mikirnya mah justru karena pandemi harusnya listrik makin banyak dipakai nggak sih? Seharusnya beberapa Pabrik banyak hal. yang Itu pengguna listrik paling gede kan salah satunya pabrik. Iya, tapi maksudnya kalau secara rumahan nggak ngaruh ya? Gak segede pabrik pasti. Iya, Kalau digabungin gitu nggak akan sebesar itu sih. gitu. Karena kan untuk rumah ya paling TV, AC. Sedangkan kalau buat industri kan buat gede gitu. manasin batu apa segala gitu kan butuh listriknya jauh lebih besar. Gitu. Gila. Jadi langsung teknis ya mau gue main. Iya gila. Gue pengen nanya lagi sih itu knowledgeable banget kedengarannya. Kayak di sini udah ada notepad-nya. Iya gitu. Kan bidangnya. Iya, beda gitu. Jadi kalau ditanya sama yang mau pasang, langsung, oh ya gini. Langsung komen di bawahnya Betul, nanti betul. kita kasih guys. Yang Yang mau pasang. solar panel. Jangan Mari. malu-malu. Jangan mau. Kontak saya di. Nanti di ending ada terus di description di mana lah kita taruh semua yang bisa ditaruh. Siap. Ya kita segue dulu keluar dulu dari teknikalnya ya. Siap. Mau nanya nih, ada nggak proyek-proyek yang menarik yang menurut yang lu bisa ceritain sepanjang 9 tahun ini kayak yang menurut lu berkesan gitu. Oh. Maksudnya kan ini proyek kan pasti banyak kan dari kecil sampai yang kayak Ya, mall gimana kayak gitu gede pengalaman. gitu. Ya Betul, pengalaman menarik lu betul, gitu. betul. Proyek ada nggak proyek apa gitu yang kayak stick to your mind gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari solar panelnya sendiri yang menarik itu dulu kita pernah masang di pembangkitan Cirata. Jadi kalau yang tahu Bendungan Cirata. Nah, itu tuh Daerah mana tuh? di Purwakarta, dekat Purwakarta sono. Oke. Nah, itu tuh kan belakangnya tuh mereka sempat bikin 1 megawatt buat solar panel. Nah, mereka tuh mau nge-backup juga buat kantor waktu itu PJB daerah sono. Jadi anak usahanya PLN. Nah, di kantor mereka tuh mau full kalau misalnya grid mati atau misalnya dari dari pembangkitan ada masalah, kantor mereka tetap nyala menggunakan sistem solar panel. Karena kalau sistem solar panel yang di kota-kota, biasanya kalau PLN mati dia ikutan mati. Nah dia nggak mau, dia pengen tetap PLTS tetap jalan. Nah itu pertama kali gue mulai dari teknis awalnya 2015 sampai kita deal jadi itu 2017 2 tahun ngobrolinnya. Tapi setelah itu selesai itu benar-benar jadi tipikal project kita sih karena kita pertama kali banget kita bisa masang di belakang pembangkitan. Gitu. Dan pembangkitan itu ngegabungin 2 pembangkitan dari pembangkitan PLTS yang tenaga surya yang 1 mega itu sama Cirata yang 145 mega ya, gue lupa kalau nggak salah. Tenaga air berarti ya? Ya tenaga air. Berarti itu tuh kayak kesannya ideal project untuk nge-showcase apa yang maksudnya solar panel bisa lakuin gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya PLN mati juga lo nggak mati, semuanya gitu Betul, ya. Dibanding kayak proyek yang di kota yang tadi lo bilang gitu. Benar. Karena posisinya kalau misalnya kayak di luar negeri gitu, mereka tuh udah ada jadi tiap-tiap pembangkit belakangnya semua nggak dipasang sama PLTS sih. Cuman dipasangnya belakangnya tuh ada yang kita sebut sama energy storage. Jadi kalau misalnya ada amit-amit ada yang mati di satu pembangkitan yang lain, pembangkitan yang itu bisa nge-backup dulu. Gitu loh. Jadi nggak seluruhnya mati. Kayak waktu itu kan tahun 2019 ada waktu itu yang mati total Jakarta sama Jawa Barat. Yang waktu itu Pak Jokowi sampai marah-marah. Sampai airport mati itu ya. Betul. Iya, Kan waktu itu sampai 3 hari kan baru nyala lagi tuh. Iya. Nah itu tuh sebenarnya kalau di belakang tiap pembangkit masing-masing ada energy storage. Itu tuh sebenarnya pembangkitan baliknya lagi bisa jauh lebih cepat.
Karena jadi masing-masing ya itu teknis lagi juga, tapi dari pembangkitan itu bisa di stud dulu sama energy storage sama baterai buat ngasih listrik keluar. Iya. Intinya sebentar lah seolah-olah jadi kayak UPS gitu sebentar betul, gitu. betul kayak gitu. Jadi kalau bisa gua rangkum tuh ideal kombonya itu bukan hanya untuk harness si solar panel, tapi harus ada energy storage juga. Betul. Yang bisa jadi UPS. Betul, gitu kan, betul, ya. betul. Oh, tapi itu clean juga karena lu nge-harnessnya dari solar gitu kan. Betul. Dan lu tuh ada dua-duanya gitu ya. Si Benar. aspek produk lu. Betul. Nah itu pas lagi 2019 itu kan Jakarta sama Jawa Barat semua mati tuh, kantor mereka nyala, jadi banyak banget yang dari sekampung gitu tinggalnya di sono. Jadi Pak kita lagi nginep nih, Bapak nginep di mana? Iya di powerhouse sono. Kenapa? AC nyala Pak katanya. Lampu nyala Pak, saya bisa ngecas HP ya. Menarik. Iya. Damn, bro. Enak energy. memang. Sometimes take it for granted. Kalau di rumah lu nyala nggak? Jadi kalau Good misalnya question. lampu mati, kita langsung Kita iya benar. Listrik masih nyala. Tolong. solar panel apa itu? Good question. Gue kemarin ini pernah ngomong ke bokap, Pak ya udah tuh kalau gitu kita pasang solar panel biar rumah kita juga jadi typical project gitu loh. Maksudnya orang luar kan bisa ngeliat kan, enggak mahal. Katanya. Kan kita yang punya kata gue tuh. Nanti kita cut bagian ini ya guys, ini enggak ada. Di blip. Enggak ada. Klik, jadi kayak, oh iya, ayo kita pasang. Kayak gitu. Cuman kemarin bokap tiba-tiba ngomong, Li udah aja kalau nggak kita masang UPS gitu. Jadi Ya, benar. mungkin nggak pakai PLTS tapi kita pakai UPS jadi. Sebenarnya Iya, UPS betul. ya. Terus UPS nggak tahu ya secara economically mungkin Ya. lebih visible kali ya. Lebih visible lah gitu. Gitu sih. Lagian kalau sekarang kan PLTS itu perizinannya lagi agak dipersulit kan. Jadi kan kalau UPS sebenarnya kita tetap chargingnya juga pakai PLN punya. Jadi masih aman. Gitu. UPS sih yang sebenarnya underrated, tapi sebenarnya penting gitu. Kalau lu kan bidang tech tuh, lu ada beberapa use case nggak yang bisa lu kayak Kalau di kita ya itu setahu gue jadi UPS contohnya dipakai untuk desktop yang mana kalau laptop kan ada baterai gitu, listriknya mati ya switching ke baterai. Kalau desktop ya nggak bisa gitu karena ya nggak ada baterainya, power supply doang gitu kan. Nah UPS itu sebenarnya dipakai untuk bukan cuma kayak save your work gitu, tapi save part komputernya juga karena kalau mati langsung mati kemungkinan rusaknya ada gitu. Iya benar. Big use case-nya kalau tech ya untuk server room gitu, untuk yang memang ngejamin bahwa ada uptime. Contohnya kalau misalnya kayak tadi gitu, Jakarta sama Bandung mati, terus kebetulan ada ruang server atau misalnya ada ya infrastructure gitu. Contohnya kayak untuk relay internet, untuk apa gitu. Nah itu mati, itu kan nggak cuma jadi listrik doang yang mati gitu, infrastructure lain juga mati, ya including IT. Makanya biasa UPS itu salah satu yang diutamakan dan biasanya memang mahal banget gitu. Kalau misalnya untuk mau beli UPS tuh kayak, wah ini salah satu cost yang paling gede kalau lu mau bikin server, itu ya biasa di UPS gitu. Karena memang ya harga baterai aja gitu, karena itu kan nggak bisa dibohong gitu. Kalau lu mau hidupnya lebih lama gitu, lu expect internetnya mati let's say 30 menit, ya berarti lu harus bisa UPS-nya yang tahan untuk load segitu sekian watt selama 30 menit, which nggak kecil gitu. Jadi kayak ya Sian yang lebih tahu pasti gitu perhitungannya. Cuma yang gua tahu itu nggak murah lah, dan until si teknologi baterainya yang berubah gitu atau baterai yang jadi lebih affordable ya UPS bakal tetap mahal. Betul. Kalau buat orang yang awam nih, kayak gue mewakilkan orang yang awam. Gue juga. Lu lumayan lah. Ya. Ya gue doang. Kalau bedanya UPS sama genset itu apa? Lebih ke tenaga ya? Yang satu bensin, yang satu solar. Maksudnya listrik atau gimana? Maksudnya kan kalau tadi kan bilang genset mahal bang. UPS mahal banget. Setahu gue genset nggak terlalu mahal. Betul. Kalau genset itu soalnya bukan baterai. Jadi genset itu kan dia motor yang kerja untuk generate listrik pakai bensin kalau diesel gitu. Nah maksud gue apa yang bakal bikin orang lebih milih ke UPS daripada genset gitu loh. Oke. Beberapa hal yang kejadian tuh kalau misalnya di genset itu
barang-barang rata-rata udah mati duluan baru gensetnya nyala. Karena genset itu responnya nggak secepat itu. Sedangkan itu yang kita mau hindari ya. Sedangkan itu yang kita mau hindari. Nggak mati dulu gitunya ya. Betul. Jadi kan kalau misalnya ini kita kemarin ini lagi ada pemasangan di salah satu pabrik lem. Ini ceritanya juga cukup menarik karena kita juga awalnya tuh nembak aja mau pasang PLTS nggak? Oh PLTS kita masih belum. Tapi listriknya suka mati kayak gini, lu ada cara nggak? Oh kita punya UPS, oh boleh dong gitu. Karena mereka tuh ternyata kalau misalnya mau bikin formalin plan itu tuh mereka harus bikin 40 hari 40 malam. Non-stop gitu ya? Non-stop. Nah mereka tuh udah sampai masang di PLN-nya yang premium yang katanya ada 2 sumber. Jadi kalau misalnya mati lampu, mereka ada sumber yang lain yang buat masukin listrik. Jadi nggak akan mati listrik sama sekali. Cuman lebih mahal. Nah, mereka tuh waktu itu udah pasang itu, ternyata switchingnya masih ada kira-kira setengah detik. Itu ngejepret dulu gitu. Jadi sempat ngejepret dulu. Padahal cuma setengah detik. Itu tuh yang formalin plan-nya begitu mati. Walaupun misalnya anggapan udah hari ke-39 gitu ya. Mati, itu tuh yang di dalam semua harus dibuang, bikin baru lagi. Mulai lagi 40 hari, 40 malam lagi. Hanya untuk setengah detik ya. Jadi seberapa importantnya constant power supply. Betul. Makanya mereka waktu itu sampai saking nggak maunya, mereka akhirnya beli genset. Mereka sama sekali nggak pakai listrik PLN buat di formalin plan-nya. Full genset gitu. Full genset. Tapi kan jadi mahal banget kan harganya keterlaluan gitu loh. Apalagi bau ya. Kita waktu itu ngitungin financial modelnya, terus kita ngasih ke mereka penghematan buat produksi mereka 58%. Penghematannya 58%. Kalau pindah ke PLTU. Pindah ke pakai UPS, tapi UPS. jadi pakai listrik PLN. Listrik biasa tapi ya. Tapi tetap pakai yang premium jatuhnya merekanya. Walaupun udah tetap pakai yang premium. Tetap. Tapi minimal ada lu Iya, seenggaknya. Iya, betul. Nggak ada Selama masa switchingnya itu Betul, ya. betul. Disimpan dulu kan. Betul. Set gitu. Emang udah paling katam barangnya si Sean ini. Gila. Nanti kita pasang di description kolom nih kalau ada yang butuh. Benefit yang lainnya green sebenarnya. Iya. Jadi karena lu nggak pakai bensin. Ya. Terus ukuran juga. Lu nggak mungkin kan di rumah lu ada genset segede. Oh iya. Kapan gitu kalau misalnya ini. Terus noise gimana noise? Noise juga lebih ini, Iya, lebih oke. Yang nggak ada, baterai kan, betul, nggak ada suaranya. Baterai. Betul. Tapi kayak UPS lu kalau konsumer kan cuma segini gitu kecil. Iya. Kalau untuk komputer doang, nggak mungkin lu pasang genset nih, terus mati. Nggak mungkin. Iya benar sih, benar sih. Terus udah gitu kan keluar asap kan, kalau Iya, benar, asap. jadi bau, Kebakaran. kebakaran jadinya, jadi rada bau tuh kayak gitu. Interesting. Gitu sih. Sebenarnya gue follow up. Kalau ini kan kita ngomongin green, maksudnya terkait ya nggak ada asap, nggak ada polusi baterai gitu. Cuma kalau yang lu setahu lu nih kayak maksudnya ini kan semua rely ke baterai. Betul. Solar panel gue nggak tahu sih bahannya apa ya, maksudnya yang dia pakai. Nah tapi kalau misalnya itu kan ada lifetime ya setahu gue. Kayak contohnya ya baterai yang di kita mungkin 5 tahun gitu udah turun kapasitasnya. Nah lu tahu nggak sih maksudnya setelah itu tuh prosesnya gimana sih? Maksudnya kita ngomongin green, tapi kalau misalnya setelah 5 tahun akhirnya nggak bisa dipakai dan malah jadi rongsok juga kan akhirnya kayak, wah ini green gitu atau gimana? Iya, gitu. iya. Sebenarnya jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin baterai juga kan per saat ini tuh ada 2 jenis baterai yang biasa dipakai. Yang pertama itu yang baterai timbal, jadi agak mirip yang kayak aki mobil. Cuman memang ada beberapa tipe yang agak berbeda lah dari aki mobil. Yang satunya lagi yang lithium yang kita pakai kayak kadang-kadang kalau misalnya buat HP gitu-gitu. Nah, itu ada 2 jenis. Sebenarnya secara posisi manufacturing buat recycling tuh udah ada, terutama untuk baterai timbal. Nah, baterai timbal itu udah banyak banget. Cuman yang jadi permasalahan orang tuh kadang-kadang cuman mau kayak dijual rongsokan kan. Jadi kayak mereka cuman ngambil si besinya doang, terus besinya doang yang diituin, sisanya kayak mereka buang sembarangan kan. Nah itu yang jadi permasalahan. Karena memang secara di Indonesia belum ada peraturan khusus untuk kayak kalau recycle lo harus buangnya seperti apa, kalau nggak ada hukumannya atau gimana. Nah, kalau waste managementnya untuk kayak misalnya yayasan atau apa, nah itu cukup jelas. Tapi kalau misalnya di luar dari kayak kasarnya yayasan yang closely monitor, ya mereka buang aja gitu. Tapi beberapa hal waktu itu sampai dari kalau kita waktu itu kita sampai nanya, lu baterainya mau diapain? Kasih aja ke kita kalau lu udah nggak mau. Soalnya sama kita nanti bisa dijual lagi ke recycle sebenarnya. Iya betul. Kayak gitu. Kemarin ini gue sampai ketemu ada salah satu orang bule, mereka khusus buat recycle baterai lithium. Dan dia mau bikin itu di Indonesia. Dia dari UK,
UK pabrik pertamanya, cuman dia orang Australia. Itu menarik banget sih, dan kemungkinan besar industri baterai seperti itu lama kelamaan pasti akan bergantung pada recycle. Karena kan kalau sekarang ya mungkin barang tambang masih banyak, kita kan masih lebih murah gitu ya. Tapi lama-lama habis gitu. Depleted kan, nggak Betul. Kayak gitu. Itu yang menarik. Jadi memang kalau dibilang per saat ini, kalau kita ngomongin baterai sebenarnya belum benar-benar green. Dan kayak sekarang kalau kita ngomongin mobil listrik pakai baterai EV, miningnya semua masih pakai. Nah itu yang tadi kita bilang. Diesel gitu benar. buat mesinnya. Walaupun sekarang udah ada 1 atau 2 tambang yang mulai pindah ke traktornya pakai listrik juga. Nah, cuman kan kalau pakai listrik juga berarti di sono juga harus pakai listrik lagi. Pakai listrik lagi di sono berarti butuh PLTS kalau mau yang green. Nah, kalau buat PLTS di sono berarti tetap harus butuh baterai. Nah, baterainya itu ngambilnya lagi dari kayak baterai timbal ya, berarti harus nyari lagi. Muter lagi cycle-nya di sono lagi gitu loh. Nah, kita harus memang bisa untuk mengedepankan movement buat recycling. Recycling baterai ini awal buat jadi greennya di sini mungkin ya. Sebenarnya betul gitu. Kalau sejauh ini kita ngobrol ya, perspektifnya kayak ya sekarang kan the world is leaning towards greener energy gitu kan, terus even recyclability gitu. Betul. Kayaknya udah inevitable nggak sih, kayak maksudnya rasanya nih industri kayak sedikit on the clock gitu tuh nggak sih? Menurut kayak kesannya on the clock, maksudnya gimana, kayak ya udah gitu, karena ujung-ujungnya after everything is depleted, ya mereka udah nggak ada pilihan lain selain melihat ke salah satunya PLTS ya kan, kesannya karena tenaga surya itu kan yang masih banyak sekali bisa kita pakai, dan recycling gitu kan. Nah kalau menurut lu sendiri, apakah se-guaranteed itu atau kayak gimana nih, kayak in the foreseeable future gitu menurut lu, kalau di ya katakanlah solar panel, recycle yang tadi gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya sih gue juga kan gue banyak baca berita juga bagian begini kan. Tapi rata-rata ya lumayan conflicted juga lah. Ada beberapa yang waktu itu gue pernah dengar video dari senator US, dia ngomong katanya kalau misalnya lu mau mengganti seluruh mobil di Amerika jadi mobil listrik, itu tuh penurunan suhunya tuh cuman 0,8 Fahrenheit. Jadi kayak Celsiusnya aja 0, berapa gitu loh. Kan kecil banget kan. Itu tuh GDP-nya mereka harus pakai berapa gede. Cuman ya kalau dari yang gue rasanya gue cukup percayanya daripada kita terus-terusan bergantung sama bensin sama batu bara yang nggak bisa di-renew sama sekali, mendingan kita udah mulai fokus sama yang di-recycle. Karena walaupun terlepas dari green atau enggak, something yang renewable harganya akan jauh lebih stabil dibanding harga yang nggak bisa di-renew sama sekali, ya nggak sih? Kalau sekarang kita ngomongin tiba-tiba kita ngomongin ini genset sekarang, terus kayak kemarin ini tiba-tiba Ukraine diserang sama Rusia, harga bensin naik, jebret tinggi kan, semua harganya jadi naik gitu loh. Sedangkan kalau untuk harga solar panel harganya ya kurang lebih stabil lah segitu gitu. Mau ada apa juga tetap aja surya Selama mahadanya. besok masih Matahari, kecuali matahari udah nggak ada ya udah amsyong. Betul. Si suryanya pergi gitu, lebaran gitu ya udah amsyong kalau gitu. PLT doang. Tenaga dalam. PLT dia dong. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau dari green energinya sendiri, kayak kita sekarang kan memang movementnya udah cukup banyak, dan di luar negeri juga udah cukup banyak. Tapi efeknya maksudnya ke lingkungan kemana, mungkin ada efek ya walaupun sedikit ya. Tapi apakah itu akan efek enough sampai merubah tatanan, gue kurang tahu. Karena itu kita harus lihat lagi 20 tahun ke depan. Tapi yang sejauh itu ya. Betul. Cuman apa yang gue bisa ngomong sekarang ya, daripada kita bergantung sama yang nggak bisa di-renew, dan kasarnya kalau tiba-tiba ada sesuatu di luar negeri jadi ngefek ke kita kan, mendingan kita ambil yang lumayan stabil lah gitu. Ini good point sih, maksudnya gue nggak pernah mikirin kayak gitu, lebih kayak mikirnya green energy ya green energy gitu. Nggak pernah mikirin kayak renewable energy gitu. Makanya kalau menurut gue mah ya green energy mah masih ya bullshit lah. Tapi kalau misalkan dijelasin kayak gini, bener juga. Memang mantap ini mah. Kayaknya ada yang mau ditambahin. Coba silakan, udah lagi mikir. Sebenarnya gue penasarannya gini sih, jadi maksudnya coba. Ya yang dari lu jelasin kan maksudnya maksudnya kita ya harus stop
pakai yang not renewable dong gitu kan udah jelas gitu supaya kita bisa ya cycle terus harganya control juga. Cuma untuk kita nih maksudnya kita yang pengguna listrik yang mungkin nggak segede itu terus maksudnya yang masyarakat biasa gitu. Apa sih yang menurut lu kita bisa lakukan untuk nge-push agenda ini gitu? Karena kan benefitnya jelas ada, tapi yang maksudnya setahu gue juga cost untuk maksudnya entry barrier-nya untuk masuk ke tenaga surya ini kan cukup tinggi. Gitu. Betul. Sedangkan kayak maksudnya untuk kita yang rumahnya paling cuma pakai sekian watt gitu. Untuk make the jump kayak kita mau jump on the renewable energy train gitu. Itu setahu gue ya maksudnya masih belum visible gitu. Seenggaknya ya untuk kita yang sekarang ini di zaman sekarang. Sedangkan ya yang tadi lu bilang kondisinya kan lagi terus kayak gitu. Nah, jadi menurut lu nih apakah itu sesuatu yang kita bisa bantu untuk push kayak apa yang kita bisa atau apa ini memang ya udah deadlock aja dari pemerintah gitu kan karena memang ya misalnya kalau pemerintah bikin susah gitu kan ya bingung juga gitu. Pemerintah udah bikin aturan pun masih bisa bisa dihilangin. Maksudnya untuk lu aja mungkin jadi barrier gitu apalagi untuk kita yang bukan di field bukan di fieldnya dan setahu gua maksudnya di luar negeri kan udah pada ada movement di mana rumah orang pun udah mulai pakai gitu. Betul. Dan itu kan maksudnya gua tahu juga ada cost savingnya, maksudnya ada kalkulasinya dan lebih make sense untuk di luar negeri gitu kan. Kayak bisa dijual balik atau gimana segala macam. Nah, kalau di kita nih karena di Indonesia kita tinggalnya gitu kan kita gitu kita localize lah karena kita di Indonesia bukan di luar negeri kan yang polisinya udah bagus. Nah, menurut lu nih apa sih yang lu bisa suggest untuk kayak ya ini hal yang kita lakukan gitu atau ya udah ini udah aja kita tunggu waktu aja gitu. Tunggu gimana gitu pasrah gitu. Nangkep sih. Cuma memang per saat ini tuh yang sebenarnya kalau yang jadi permasalahan utama tuh ada dari regulator. Nah, kalau misalnya kayak kasarnya gini, kalau sekarang kita mau masang listrik di rumah, pasang, gue suka sama solar panel, gue suka gini. Oke, ya udah kalau gitu kita pakai nih, misalnya rumah 5.000 watt. Terus udah gitu kita mau pasang PLTS-nya, mungkin kita pasang PLTS, kita minta, gue mau 3.000 deh gitu. Tapi kan secara regulator itu tidak diperbolehkan. Jadi regulator saat ini tuh cuman boleh 15% dari listrik yang tersambung ke aset PLN. Siap. Jadi kan kayak nggak masuk akal, terutama buat di rumah. Terus udah gitu posisinya sekarang dari pihaknya rumah kalau mau pasang, terus kayak misalnya listrik gua rumah sekarang 4.400, 5.500 plus minus lah ya. Kalau misalnya gua pasang cuma 15% berarti cuma sekitar 700 watt sampai 800 watt. Kayak buat apa gitu loh. Terus kayak mau ngejual PLN susah, gua harus bongkar-bongkar genteng gitu. Belum nanti kalau ternyata inverternya rusak gitu kan. Ya sayang juga gitu sebenarnya. Sebenarnya dari pihak investasinya sendiri, sistem PLTS itu tuh kira-kira bertahan 25-35 tahun. Nah, balik modal biasanya kalau misalnya kita punya hard cash nih ya. Kalau kita punya hard cash itu tuh kira-kira 7-8 tahun. Balik modal. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal berat nih buat awalnya dan lain sebagainya. Ada beberapa bank sama perusahaan financing yang memang udah siap support buat kasih kayak kontrak misalnya 3 tahun atau 5 tahun atau mungkin 7 tahun gitu. Kayak bayar KPR jadinya. Iya, betul. Sekarang itu udah bisa kita lakuin. Nah, jadi beberapa dari customer yang gue pernah tawarin, gue nanya dulu pertama di mereka. Karena nomor satu, mereka kalau mikirnya gue mau yang penting gue mau listrik gue murah, penghematannya gede, tapi mereka nanti bisa kecewa karena pasang listrik PLTS. Karena listrik PLTS itu satu masih lebih mahal dibanding sama listrik dari PLN. Karena kan kalau PLN kan banyak kan pakainya batu bara, which is Indonesia sendiri produksi batu bara banyak banget. Atau kalau nggak diesel kan, paling banyak kan itu dua. Jadi listriknya masih bisa cukup murah buat di Indonesia. Kalau kita ngomongin misalnya kayak di Australia, listrik itu per kWh itu kira-kira kalau gua nggak salah inget ada di 25 sen kalau nggak salah. 25 sen per kWh itu berarti kira-kira sekitar 3.750 plus minus. Kalau kita enggak deh, sorry, 25 kali 11.000, 2.500. 2 kali lipatnya dari kita.
kita tuh sekarang di 1.400. Jadi kan harganya masih jauh banget. Iya. Bayangin kalau misalnya kayak yang tadi balik modalnya 8 tahun, tapi ternyata listrik dari PLN-nya sekarang udah 2.800. Berarti kan ini cuma 4 tahun balik modal. lebih cepat Akan balik lebih modal. menarik, betul. Lebih make Berbanding sense, sama 25 tahun sistem PLTS bisa berjalan gitu loh. Nah, itunya secara finansialnya itunya semua udah oke, tinggal regulatornya. Regulatornya gimana nih? Kita bisa nge-push nggak gitu loh? Karena kalau misalnya sekarang di Indonesia pun kita udah ngajuin sampai kemana-mana pun tetap harus ngikutin dari si regulator. Dan banyak hal yang kemarin ini juga kita ngobrol, Pak, Bapak tahu nggak, Bapak dari sini, Bapak nanti harus masuk ke perusahaan ini, nanti perusahaan ini punya ada kenalan yang ke perusahaan ini, nanti jadi perizinan itu akan jadi lebih gampang, Pak, gitu. Kayak kata gua, lu kayak gini berarti gimana, emangnya bisa digituin, kan gua nggak beli barang dari kalian. Oh ya, itu kan nanti bagi-bagi, Pak. Lah kan kalau kayak gitu jadi permasalahan dong ya, kan maksudnya kita fokusnya kan buat COP26 nih, buat 2060 gitu loh. Tapi kan ternyata ya banyak pemangku kepentingan yang memang masih mau menggunakan gitu ya. ini ke kesempatan ini gitu. Punglai. Gitu loh. Ya itu dark side-nya lah kalau yang seperti ini sih. Gitu. Sayang sih, padahal kita kan matahari ada terus gitu, bukan yang ada winter Iya, yang kayak benar, wah ini nggak produktif benar, gitu. benar. Kayak even more so di Indonesia. Iya, kesannya harusnya kayak lebih make sense you gitu get kan. more sunny days than other parts of the world gitu kan. Iya, Jadi Seharusnya kayak, ekuator. Iya. Jadi safe to say kesannya kayak sekarang tuh to move the needle towards kayak better renewable energy, biggest hurdle-nya itu regulator gitu ya. Buat gua iya. Per saat ini. Even if kalau dari situ nanti baru trickle down ke consumer. Contohnya tadi 15% limit itu kan kesannya consumer banget juga mau gimana gitu kesannya. Bener. Iya Kayak sih. gitu. Ya, Jadi banyak hal sebenarnya yang kalau kita ngomongin cuman secara pelaku pasar gitu ya, banyak banget pelaku pasar yang sebenarnya ya udah kalau misalnya nggak dikasih izin kita mau pasang aja. Nah kalau buat gua perusahaannya gua nggak lebih harus ngomongin dulu ke customer, lu berani nggak kalau tiba-tiba sampai didatengin Disclaimer sama dulu, ini ya, gitu, iya. disclaimer dulu. Soalnya kalau misalnya ternyata ada apa-apa, mereka yang bisa ngesu kita, Iya. servisnya nggak Kalau benar, nggak ngasih tahu, ya. gitu loh. Nah itu yang agak berbahaya juga buat kita gitu loh. Kalau misalnya ngomongin udah kayak gitu juga lu udah rada ya. Iya. Deg-degan sendiri gitu. Betul. Dan kasarnya kan berarti kalau sistem itu berjalan 25 tahun, berarti kan gue tegangnya 25 tahun. Ini tiba-tiba orangnya diituin nggak gitu, tiba-tiba datengin nggak gitu kan. Apalagi kalau pabrik-pabrik itu kan kelihatan banget kan. Jadi kalau misalnya itu, gue sekarang umur 32, nanti 25 tahun, aing umur 57 masih tegang gitu itu datang. Tahu setelah 24 tahun gitu baru dia. udah mau beres sebentar lagi tau-taunya datang sih. Besok udah 25 tahun. Nah, Pak, ini waktu itu pasangnya lebih dari 15%. 16% apa? Gue 15 udah masuk. Makanya jadi kayak aduh kadang-kadang lumayan tegang juga kalau misalnya berani kayak gitu. Iya sih. Ya tapi memang di Indonesia mau semua bisnis nggak terlepas lah dari gitu ya. Apalagi yang butuh perizinan gitu. Maksudnya kita mau ngikutin yang bener pun antara dipersulit atau diperlama gitu. Iya. Jadi mau nggak mau kita juga kadang harus ngambil that route gitu loh. Iya, benar. Punglinya itu ya. Kesannya kayak ya tergantung agenda si Iya. pemerintahnya aja. Iya. Kalau mereka mau ke sini semua yang jalur itu ya ngikut karena Iya. dia ganti gitu kan. Betul. Ya, jadi keselnya memang kayak mereka bilang oh iya udah benar nih udah nggak ada yang namanya korupsi. Tapi begitu kita ikutin jalan yang benar tuh lama banget. Kita nggak bisa nunggu gitu loh. Benar. Sedangkan waktu kan jalan terus ya. Udah jadi akhir-akhir tetap aja. Benar. Mereka bilang bisa apa dipercepet. Tapi ya Bisa saya bantu. Iya, bisa saya cepat, bantu, gitu. Bisa saya bantu. jadi sama aja gitu. Betul. Bre. Dulu ada satu proyek lucu, gue 2019 gue pernah pasang PGUTS. Jadi pembangkit jalan umum jalan menggunakan umum. tenaga surya. Iya. Jadi lampu jalan tapi pakai tenaga surya. Nah itu tuh gue masuk yang lewat. ada panel kecil yang Iya, Iya, ada panel iya, kecil di atas. iya. Oh, Nah, itu. salah satu. Dulu kita masang buat di daerah-daerah kayak yang agak bukan jalan tol gitulah. Kita masang kayak di pasar di mana itu tuh kita masuk lewat kementerian sebenarnya. Nah, terus kan kasarnya kan kalau udah kementerian tuh asumsi kita berarti udah dikasih tahu dong sama pihak kementerian ini di sini mau dipasang tiang. Waktu itu kita kerjasama sama perusahaan kontraktor yang masang kan. Jadi kita yang supply barangnya.
Terus pas lagi udah di lokasi, gue inget banget itu teh di pasarnya tuh kayak pasar desa gitulah. Ada itunya, ada orang preman kan yang preman pasar yang datang. Ada yang Pak, jaga. mau pasang tiang di sini harus ini. Ada, Lah, ya. kita tuh nyediain lampu buat bapak sebenarnya. Iya benar. Iya. Kalau masa kayak gini, iya Pak Bapak kayak ini, Bapak harus bayar dulu ke kita. Mintanya berapa? 200.000. Gila, 200.000 satu titik. Iya. Emang kayak gitu. Kadang di perumahan sendiri aja lu mau pasang dimintain sama preman. Padahal yang untuk mas siapa gitu Iya. ya. Iya. Padahal ini pasang buat premannya juga Iya. sebenarnya. Iya. Fan lampu gitu ya. Iya, lucu Terus, sih kayak terus gitu. yang lucunya yang dimintain yang kerja yang kontraktor gitu, bukan Iya. kayak maksudnya kayak udunan gitu yang di pasar gitu mintain sedikit-sedikit gitu kan bisa harusnya Iya, kan. iya, Ini benar. kontraktor ya harus ya, Heeh. aneh banget. Kontraktor ya, memang kayak yang gitu. mintain. Apa personal berarti ya? Personal. Personal Kalau ini itu sih. kalau itu mah personal banget. Kalau itu mah personal banget. Nanti Itu habis mah ini, personal nanti banget. habis ini ngomong sama A. Nah, itu memang nyebelin sih. Weh, ya. Kita mau bantu lu, malah dipalakin. Iya. Nggak dibantuin salah. Jadi Benar. maunya gimana gitu. Emang iya, benar banget sih. Jadi ke kamera ini kalau udah nggak kuat bet. Tolong. Tolong dibenerin. Aduh. Menarik. Sangat-sangat menarik. Nah, kita sekarang lepas dulu dari industri ini ya. Udah sangat jelas lah penjelasannya Koko Sean. Kokosyo. Kita Koko Asia. mau ngomongin, lu kan juga ada networking channel ya. Kan tadi Iya, lu mau iya. ceritain. Coba. Maksudnya Heeh. apalagi lu di bisnis yang lumayan niche kan. Mungkin networking itu Iya. ada apa ya? Gunanya banget lah, berguna banget gitu buat lu. Nah, experience lu gimana Oh, coba oke. soal ini? Sebenarnya sih jadi kalau buat gue lumayan menarik banget buat komunitas profesional kayak gitu ya. Karena gue kan masuk ke industri ini, ya boleh dibilang keluarga gue nggak belum pernah ada yang main industri energi. Ya. Rata-rata kan kayak apalagi terutama di Bandung pasti banyak kan mainnya tekstil gitu kan. Nah sekarang kan kalau kita ngomongin soal industri energi, gue nggak kenal siapa-siapa juga, gue harus bisa cari cara supaya gue bisa nembusin. Dan gue pernah punya pengalaman dulu pas lagi awal-awal banget gue kerja, gue datang sendiri, gue nawar-nawarin brosur ke orang. Jadi door to gue door datang, gitu ya? gue door to door sendiri gitu loh, gue datang Mantap. maju-maju. Ya nggak, basically nggak akan ngefek. Ada beberapa yang gue punya pengalaman pas lagi gue datang, udah ngobrol, udah kasih ini, kasih presentasi, sistemnya bakal kayak gini. Dia beli sistem yang sama ke orang lain. Dan gue kenal supplier yang satunya lagi. Oh iya Pak, kita lagi kerjain di sini. Wah, kata gue teh. Terus gimana Pak sistemnya kayak gini? Sama persis kayak gue punya. Tai gue yang itu, kata gue teh. Kayak gitulah. Jadi memang ada beberapa yang terutama untuk yang project kayak gini kita harus kenal yang bukannya merendahkan yang staff, tapi kelas manajer ke atas tuh kita juga harus kenal gitu loh, karena mereka yang punya pemangku kepentingan kayak gitu yang bisa untuk ngambil keputusan kan. Decision Ya, maker. Jadi memang penting banget buat kayak gua gitu, buat networking yang memang ada levelnya, memang mereka pemangku keputusan juga kayak gitu. Nah jadi memang gua waktu itu cukup banyak berusaha lah gua mencari yang bisnisnya buat networkingnya yang komunitas profesional gitu-gitu. Jadi enak untuk ngomongin, karena kan kalau misalnya kayak kita udah terbiasa sama kayak orang MLM gitu kan, bro gue mau cerita sesuatu sama lu boleh nggak? Terus udah gitu tiba-tiba jadi ngomongin bisnis dia 2 jam, which is MLM kan kita udah anti banget kan namanya gituan kan. Jadi gue juga lumayan hati-hati kalau misalnya gue mau ngobrolin bisnis gue sama orang gitu loh. Nah makanya kan kalau komunitas profesional justru kita memang ya sama-sama masuk komunitas ini, ya kita sama-sama saling bantu. Ya Soalnya memang everybody udah ada, udah ada common bisnis. kayak oke kita di sini teh bukan untuk basa-basi gitu. betul, dan sama-sama pemangku kepentingan kan. Jadi lu datang lu bisa ngasih apa ke gua bisa ngasih apa ke lu gitu loh. Jadi saling bantunya di sono. Gitu. Itu yang menarik sih. Dan kayak misalnya gua kan awalnya tuh perusahaan gue cuma solar panel doang. Jadi gue baru terakhir ini masuk ke perusahaan UPS juga gitu loh. Nah UPS itu tuh gue banyak dibantu sama komunitas gue. Jadi beberapa customer pertama gue tuh dari si komunitas ini. Mereka belinya juga kecil-kecil, cuman itu membuat gue bisa punya nama dan punya pengalaman untuk ngelakuin yang lain gitu, start yang lain gitu loh. Karena kan kayak sebenarnya juga awal-awalnya mereka nanya, lu punya pengalaman nggak? Ya lu percaya sama gue aja lah. Kan lu udah ngeliat gue kan orangnya kayak gimana kan, lu juga tahu kita sama-sama masuk komunitas gitu loh. Ya udahlah, gue percaya ya, awas macem-macem. Ya udah oke lah.
mereka pasang oke, ya udah jalan aja gitu ke belakang gitu. Iya. Nice. Emang mantap. Ya soalnya memang kayak ada beberapa teman gua yang ikutan nggak sama-sama lu. Ini setahu gua tuh lagi banyak banget ya komunitas bisnis gini. Ada yang gua tahu aja dari teman-teman gua udah 5 atau 6. Iya. Banyak yang ikutan, tapi kayak mereka itu kan bayar ya, ada iuran kan. Ada iuran ya, betul. Mereka setahun, ada yang nggak sampai setahun, ada yang 2 tahunan, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Oh, jadi beberapa dari mereka tuh nggak rekomen ke gua gitu kayak ngapain lah lu, nggak ada guna lah kayak gitu mah. Iya. Ya mungkin pasti ada few bad apples lah ya, dan apalagi udah berjamur gitu ya community kayak gini. Nah kalau dari lu sendiri ada nggak cons-nya gitu kan? Ini kan sejauh ini kan lu bilang pros-nya aja, pengalaman pribadi dulu aja. Ada nggak cons-nya gitu? Dan would you recommend it to other people gitu? Oke. Gue nggak bisa speak to yang komunitas lain. Yang komunitas gue ini, mereka tuh kita tuh tiap minggu dikasih PR buat ngasih satu referral ke orang lain, buat ngasih satu kayak kenalan sama satu orang gitu per minggu satu. Cons-nya adalah ini kalau lu nggak atur, lu punya time management, lu bakal banyak banget makan waktu di komunitas ini. Sembari kadang-kadang tuh lu jadi neglect lu punya kerjaan buat ini, tapi ininya juga belum tentu return. Gitu loh. Gua kadang-kadang dulu lagi awal-awal kan lagi masuk kan semangat tuh berapi-api gitu kan. Gua seminggu bisa ketemu 7 orang 8 orang yang baru gitu kan. Sembari gua nggak terlalu bisa follow up gitu loh. Nah kalau udah gitu kan jadi sayang juga sebenarnya. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak gini, cons-nya adalah jangan hati-hati aja sama time management. Karena apalagi kalau misalnya udah masuk sampai tim kepengurusan, itu tuh bakal lumayan time consuming yang kalau misalnya lu nggak bisa atur time managementnya, itu banyak banget lah. Dari gue punya komunitas juga pasangannya yang lumayan berontak, ini lagi gue nggak sama gue disensor ininya namanya, soalnya biasanya mereka ngomongnya ini lagi gitu sih itu gitu loh. Kayak gitu, jadi mereka tuh biasanya lumayan kayak oh iya memang lu harus bisa buat benar-benar ngatur lah gitu, jangan sampai ya kalau orang terdekat tuh apalagi pasangan lu aja udah sampai komplain kan berarti udah bahaya kayak gitu. Buat ngedetach gitu ya. Betul gitu loh. On that note sih menarik banget, ini kayak one of the last few questions yang gue pengen tanya ke lu. Lu kan tadi kan lu bilang time management gitu ya. Dan buat yang nggak tahu, ini sebenarnya Kokoshon ini juga Komsel leader gitu ya. Jadi dia juga aktif di gereja gitu, dan membapai kayak ya banyak gitu ya anak-anak rohani. Nah, lu tuh jadi sekarang lu furthering the agenda of renewable energy di negara Indonesia saat ini. Asik. Yang kedua, lu membangun, lu pengurus kan di komunitas. Lu menjabat sebagai pengurus di komunitas profesional, salah satu yang terbesar secara global di regional. Global antara regional. Bandung. Bandung. Terus lu juga membantu memperbesar rumah Tuhan gitu. Jadi kayak gimana caranya lu kayak melakukan semua ini gitu? Beberapa hal lumayan berat sih. Terus gue juga kemarin ini yang pas lagi jadi yang koordinator komunitas ini juga gue udah sempat ditanyain, kalau nggak perform sih? Sorry to say, kata gue kebanyakan kerja juga, kata gue teh. Yang di komunitas profesional itu. Karena gue juga memang jujur ngomong, memang gue lumayan banyak ikutan kesana kesini kan. Terus terakhir gue juga golf juga ada komunitasnya sendiri. Terus beberapa hal lah, jadi gue ada temen yang di luar itu, di luar yang komunitas gini juga kan ada temen dari SMA, temen kuliah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang lumayan keteteran kadang-kadang gitu. Cuman dalam beberapa posisi ya sebenarnya gue dapat nasihat dulu dari salah satu anggota dari komunitas gue juga, tapi dia tuh orang Jakarta. Karena dia tuh kepengurusannya buat yang buat yang networking ini aja tuh nggak cuma satu kayak gua. Dia tuh kepengurusannya 3 atau 4 gitu. 3 atau 4 region. 4 region. Kata gua tuh, lu ini termasuk pekerjaan dia pekerjaannya tuh kayak kontraktor buat fondasi gitu. Jadi jalan punya fondasi besi apa segala gitu juga dia ngitung. Terus udah gitu
dia masih ngurus, dia punya gereja ada, dia masih ngurus keluarga, dia udah punya anak juga ada. Kata gue, lu gimana ngurusnya? Dia bilang, gue ngurus by the month. Jadi gue udah gak ngurus minggu ini gue ngapain, gue ngurusnya buat 2 bulan ke depan. Jadi bisnis gue itu ya fokusnya gue tetap di bisnis gue tetap ngutamain just schedule buat bisnis gue. Nah sisanya baru gue masukin ke yang lain. Nah dia bilang tapi intinya adalah lu nentuin prioritas lu di mana. Prioritas lu di keluarga, pekerjaan. Nah, kalau yang itu berarti itu 2 yang makan porsi paling besar. Sisanya di mana sedikit. Jangan sampai ya memang lu tetap harus bisa ngomong juga ekspektasi lu ke orang lain dan orang lain ke lu. Jadi kalau misalnya lu masuk ke pengurusan yang lain, lu ekspektasi gue udah ada ini. Jadi gue paling ekspektasi gue tuh kerjanya segini loh. Nah mereka akan oke nggak nih? Kalau mereka oke ya masih bisa jalan gitu. Jadi time managementnya di sono. Super sekali. Mantap memang guys yang super satu sekali. ini emang Super udah gitu. super. Gue juga banyak belajar lah pengalaman kayak gini. Keteterannya kayak apa sampai kadang-kadang jadi pikiran sendiri sampai introvertnya udah keluar parah sampai udah nggak mau keluar kamar juga pernah sih. gitu loh. Banyak juga yang memang kayak gitu tapi ya lumayan menarik jadi apa ya chapter di hidup gue lah memang kayak gitu. Iya. Banyak ini gitu. Nice. That's nice. Should we ini ya? Gila Shan with everything that you're doing, more power to you. Terus kayak ini before we end, we have this little Ada rapid segment. questions. Oke. Gua bakal tanya lu questions rapid fire ya. Oke, Terus lu oke. jawab aja gitu. Oke. Nggak boleh lebih dari 5 detik ya Iya, mikirnya. jadi langsung nggak boleh kayak Lu tahu kan gue orangnya overthinking kan? Iya, justru itu. Justru nggak bakal itu. overthinking. This is what Makes time it fun. management antara komunitas. Oke ya? Siap ya? Siap. Oke. What's the last song you listen to? Taylor Swift. Lu pakai. Taylor Swift apa? Kalau nggak salah, aduh gue lupa. Oke. Itulah kalau nggak salah. If you Ya, oke. if you could have any superpower, what would it be? Reading people's mind. Reading people's mind. What if you're stranded on a desert island, what's 3 things you would bring? 3 things I would bring. Solar panel? Solar panel, baterai. Soal panel UPS. Udah ada mati semua ya dan itu. Pisau. 2 lagi? Terus camping. Tenda, sorry bukan camping. Tenda, satu lagi panci. Oke, survivability. 2 lagi, cats or dogs? Dogs. Dogs. Bro, that's easy. Yang terakhir nih, karena lu suka history kan. If Oke. you could travel anywhere in time, where and when would you go? Where and when would I go? Aduh susah sih karena histori yang gue suka tuh semuanya tentang perang dunia dulu. Nggak boleh mikir. Langsung. 1, 2, 3. Langsung sikat aja. 1, 2, 3, go. Paris 1945. Kenapa? Ada apa tuh? Pembebasan ini Prancis. Enggak sih, Prancis dibebasin 4-4 deh. Sorry. Ya, Paris 1944 ya. Berarti lo lebih milih Paris daripada Indonesia dong? Hah? Indonesia juga 1945. Soalnya Paris regulasi terhadap solarnya lebih aman bro. Benar. Siap. Ya udah bentar. Gila. Mantap. Thanks Sean for coming to our podcast Cool Down ya. Thank you banget. Thanks for having me. Terus iya kayak ini maksudnya you can tell everybody where they can Kesan- find you, your business, Yeah. what's it called and everything sih. Kesan-pesan juga buat ini, buat Iya. mereka. Oke. So bisnis gua PT Deo Energi. Kalian bisa lihat kalau portofolio dan produk-produk gua di www.deoenergi.com. Nanti mungkin juga kalau bisa di YouTube-nya. Ya. Terus udah gitu kalau misalnya mau kontak langsung ke gua, silakan kontak ini Cool Down Podcast-nya. Nanti mereka yang bakal ngasih ke kalian. Jadi kan ada traffic juga kan dari kalian kan. Iya dong. Yoi. Terus apalagi tadi? Udah kan? Ada Any message ada atau Instagram, apapun iya. yang lu mau sampaikan. Just enjoy your life. Makanya ada Cool Down Podcast ini juga. Jadi kalian lagi beres kerjaan, lagi pusing-pusing, pulang kalian cool down karena itu salah satu juga cara buat kalian ke depannya kalian bisa exciting lagi buat hadapin ke depan. Memang orang gitu itu guys. paling nggak salah. Nggak salah memang ini. Most generous, kind hearted di podcast Iya kita. kan, guys, jadi tolong like, Iya. unlike, komen apapun bro. Jangan di-like. The best one will take anything, God.
Kurang kind hearted apa lagi coba? Udah di podcast kita nge-shout out podcast kita lagi. Mantap memang. Jadi lu siapa? Kayak kita yang diundang. Final note ini masih single ya. Itu yang paling penting ya. Jadi itu paling penting. Shonny ini masih mencari. masalah panel doang. Jadi editor tolong ya ini. Nanti shorts. Jadi nanti di bawah kita kasih PT-nya sama Instagramnya personal aja kita kasih semua pokoknya. Kalau mau kepoin silahkan. Bisa DM ke kita juga. Nanti kita kasih personalnya. Kisi-kisi. Siap. Kisi-kisi. Aduh. Oke guys, kalau gitu sampai episode 14 sampai di sini dulu. Thank you buat yang udah nonton sampai sekarang. Kalau ada feedback atau ada yang mau didiskusiin buat episode selanjutnya, jangan lupa tinggalin komentar di bawah. Seperti yang tadi kita di kolom komentar. Nanti semua infonya dari Shinli sama bisnisnya kita kasih di kolom description di bawah. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu. Thank you for watching. We are signing out. God bless. Bye bye. Bye. Oke.